Ya, selamat pagi semuanya. Kita dengar firman sebelum kita berdoa. Saudaraku, yang saya bagikan firman-Nya adalah sebagai berikut. Bahasannya saya kasih judul badai. Apa yang dimaksud dengan badai di sini tentu badai kehidupan ya. Hari-hari ini saudaraku banyak diceritakan orang tentang banyak badai hidup yang akan dialami manusia. Di Indonesia ada bumi banyak macam ya. Ada tekanan-tekanan ekonomi, dan itu menekan juga Tuhan dan banyak hal gitu. Lagi ada pemilihan pemimpin daerah, suasana memanas sedikit, dan itu juga mengganggu usaha. Kita dinasihatin oleh hamba Tuhan, diberikan jalan-jalan keluarnya. Tuhan terus memberikan kekuatan kepada jemaat Tuhan. Terus pertanyaannya adalah apakah saudara dan saya mengalami terobosan di masa seperti ini? Tentu kita harus mencari terobosan ya. Kasih permasalahan yang ada. Dia bagaikan badai mengganggu kehidupan kita. Coba kita bayangkan bagaimana kalau pagi hari ini Tuhan Yesus berkata kepada kita, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya di Pengkhotbah 3 ayat 11. Aku membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi ternyata apa yang kita alami ini adalah waktu-waktu di mana nanti Tuhan akan berikan waktu yang indah pada waktunya. Jadi kita alami sekarang ini adalah waktunya memang kita harus lewati permasalahan-permasalahan di negeri kita khususnya ya sesuatu yang tidak begitu nyaman. Perang di jauh sana ada berefek di negeri kita. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita ini menantikan waktunya Tuhan. So, apakah yang kita lakukan dalam waktu penantian itu? Kita. Jika giat berdoa, jika membaca firman Tuhan dan merenungkannya, masihkah melakukan apa yang Tuhan katakan? Ini yang perlu kita jawab. Karena kita berserah kepada Tuhan. Kita perlu bergiat berdoa, kita perlu membaca firman Tuhan dan merenungkannya kata Dia dengan keberadaan yang kita sedang alami. Masih kita melakukan apa yang Tuhan firman kepada kita? Masihkah kita berpikir yang positif pada kesalahan kita? Saudaraku, kalau kita bicara tekanan, kita alami apakah kita juga pasti merasakan ya kadang-kadang kita udah enak gitu. Sedih, rasa remuk rasanya. Kita mungkin mengalir, sedih, peristiwa-peristiwa apa yang kita alami. Kadang-kadang mungkin kita merasa berjalan sendirian. Sebenarnya tidak ada yang peduli sama saya, sama kita semua. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu namanya permasalahan. Dia menjadi sesuatu banjir kehidupan kita yang kita alami. Ada badai di sana yang menekan kita sehingga kita bisa tenggelam rasanya. Tapi firman Tuhan katakan pada waktu engkau merasa remuk, datanglah hanya kepada Tuhan. Jadi Tuhanlah salah satu jalan keluarnya, nggak bisa tidak. Hanya datang kepada Tuhan. Di Mazmur 34 ayat 19 berkata dan 24, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi Allah sangat peduli ternyata. Sampai Tuhan berkata di Mazmur 37 ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Betapa baiknya Allah kita, saudara. Tidak salah kita pagi hari ini berdoa bersama. Kalau waktu kita merasa sendirian, yang saya katakan tadi, dan tidak ada yang peduli dengan kita, ternyata Tuhan Yesus sangat dekat, sangat peduli sama kita semua. Di Ulangan
31 ayat 6 katanya, dialah yang berjalan menyertai engkau. Jadi firman Tuhan katakan di sini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dengan badai itu, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan, Allah, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Betapa baiknya Allah. Jadi Allah adalah salah satunya jalan mengatasi banjir yang kita hadapi. Seperti ini. Pada waktu engkau berteriak, pada waktu menghadapi masalah, kita berkata, Tuhan tolong aku akan binasa. Ini sering kita dengar. Kita sering berteriak seperti ini saudara. Tapi Yesus berkata, mengapa engkau takut? Kata Tuhan, banjir itu sangat membuat kita nggak bisa bernapas. Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau takut? Dan Yesus akan menghardik badai itu sudah. Dan datang pada dia. Di Matius 8 ayat 25 dan 26 berkata, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ini teriakan kita di waktu kita kebanjiran. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ada yang Tuhan pertanyakan tentang kepercayaan kita, bergantung kita kepada Tuhan. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Apa yang didengar pagi hari ini, kita melihat bagaimana Allah sangat peduli kepada banjir kita. Tekanan-tekanan hidup kita. Oleh karena datang hanya kepada Tuhan. Jangan takut. Ya, sini katakan jangan takut. Jangan gemetar. Tuhan kita, dialah yang berjalan menyertai kita. Badai itu pasti berlalu, saudara. Jangan takut. Beristirahatlah di dalam Tuhan. Pagi hari ini nasihatnya tetaplah berdoa. Tetap lakukan bagian yang kita harus lakukan sebagai orang yang berharap pada Tuhan. Jangan takut dan percayakan Tuhan. Kiranya apa yang saya bagikan membuat kita bersemangat berdoa dan datang kepada Tuhan. Ceritakan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Yang menolong jemaatnya. Dia bahkan mau mati di kayu salib. Persoalan, banjir dalam kehidupan kita datang kepada dia. Dia akan menghardik masalah kita berdoa.